Halo Sobat Horor, pernahkah kalian mendengar kisah nyata seorang supir truk yang tersesat di jalanan sunyi Kota Banjar, Jawa Tengah? Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang terjadi sekitar tahun 2012. Sebuah perjalanan biasa, yang berubah menjadi mimpi buruk. Namanya Suwarto, seorang supir truk lintas Jawa, berpengalaman lebih dari 15 tahun. Malam itu, ia membawa muatan dari Bandung menuju Cilacap. Rutenya harusnya lewat Ciamis, Banjar, Cilacap. Tapi karena ada perbaikan jalan, dia diarahkan oleh warga ke jalur alternatif. Jalan itu katanya tembus lewat Gunung Cupu, lebih cepat, meskipun sepi dan jarang dilalui kendaraan. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Suwarto mengemudikan truk seorang diri melewati jalan kecil yang mulai gelap. Sinyal ponsel hilang. Lampu jalan nyaris tidak ada. Kiri kanan hanya hutan, semak dan pepohonan. Dia mulai merasa aneh saat melihat sebuah pohon beringin besar muncul 2 kali. Tadi kan udah lewat sini, gumamnya sambil melirik kaca spion. Ia berhenti sejenak, keluar dari kabin, menyalakan rokok dan senter HP. Lalu, terlihat bekas roda di tanah. Tapi anehnya, jejak itu berputar-putar di satu titik. Baru 50 meter melaju, tiba-tiba, di tengah jalan muncul seorang wanita. Rambut panjang, pakaian putih kusam. Berdiri diam di tengah jalan tanpa bergerak sedikit pun. Suwarto rem mendadak, tapi saat turun, sosok itu hilang. Begitu saja. Ia mulai gemetar, tapi memaksa terus jalan. 5 menit kemudian, wanita itu muncul lagi, tapi lebih dekat, dan melayang. Tak menginjak tanah. Suwarto panik. Ia teriak, baca doa, injak gas. Tapi setirnya seperti ditarik, ke arah kanan. Nyaris masuk parit. Ia nyalakan radio, berharap ada siaran lokal. Tapi yang terdengar hanya suara bisikan, dan tawa kecil. Hei, 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 balik, balik aja. Ia matikan radio. Tapi suara itu, masih terdengar. Dari belakang kabin. Jam 3:15. Ia melihat cahaya samar. Seorang kakek berdiri membawa lentera. Berdiri di depan saung kecil. Suwarto turun dan bertanya, "Kamu nyasar? Le, ini bukan jalan orang hidup. Mundur, 3 kali. Jangan nengok ke spion," ucap si kakek. Suwarto ikuti kata kakek itu. Ia mundur, 1 kali, 2 kali. 3 kali. Dan, perlahan, kabut menghilang. Jalan berubah menjadi jalur desa biasa. Warung kembali terlihat. Tiang listrik berdiri. Dan, sinyal HP-nya muncul kembali. Pagi harinya, ia cerita ke sesama supir saat mampir di warung. Salah satu dari mereka berkata, "Mas, jalur yang Mas lewati itu, katanya tempat pembuangan korban truk terguling dulu. Banyak yang nyasar ke sana, dan gak semua balik." Sejak malam itu, Suwarto bersumpah untuk tidak pernah ambil jalan pintas yang tak dikenal, apalagi sendirian di tengah malam. Karena di jalanan sunyi, kadang,
yang menunggu bukan manusia. Suwarto akhirnya berhasil keluar dari jalur misterius setelah bertemu seorang kakek yang memberinya petunjuk aneh. Tapi, kisahnya belum berakhir. Setelah keluar dari jalan itu, sesuatu masih mengikutinya. Pagi hari, Suwarto kembali ke jalur utama dan masuk ke kawasan Pasar Banjar. Ia berhenti di warung kecil, memesan kopi, mencoba tenangkan diri. Tapi saat membuka pintu truk, ia mencium bau aneh, seperti bunga melati yang sangat kuat. Di dalam kabin, ada bekas jejak kaki kecil, basah. Seolah seseorang, atau sesuatu, masuk ke truk saat ia berhenti. Ia tak berani bilang siapa-siapa. Hanya diam, tapi matanya mulai menghitam, dan tubuhnya lemas. Seorang ibu warung yang melihatnya berkata pelan, "Kamu jangan ngomong banyak, nak, kadang mereka ikut pulang." Suwarto lanjut perjalanan, tapi saat menyalakan truk, kaca spion sebelah kiri retak sendiri. Padahal tidak terbentur apapun. Dan, dalam kaca yang retak itu, ia melihat bayangan wanita berambut panjang, duduk di belakang joknya. Ia menoleh cepat, kosong, tak ada siapa-siapa. Di tengah perjalanan menuju Cilacap, Suwarto mulai merasa sakit, mual, kepalanya berat. Setiap lewat tikungan, bayangan wanita itu muncul di kaca spion. Truknya menepi sendiri, mesinnya mati total. Saat dicek oleh mekanik lokal, tak ada masalah pada truknya. Tapi Suwarto mulai berperilaku aneh, sering bicara sendiri, melihat ke arah kosong, dan saat tidur, selalu mengigau. "Jangan tarik aku, jangan bawa aku." Akhirnya keluarga memanggil seorang ustadz. Dalam proses ruqyah, Suwarto berteriak keras. Tubuhnya menggigil. Dia belum selesai. Dia belum bisa keluar. Setelah 2 minggu, barulah Suwarto benar-benar pulih. Tapi ada satu pesan yang selalu ia sampaikan ke supir-supir lain. Kalau malam, jangan pernah ikut jalur yang sunyi. Apalagi, yang tidak ada di peta. Beberapa supir lain mengaku, pernah juga mengalami kejadian serupa. Dan sampai hari ini, jalan alternatif di sekitar Gunung Cupu itu masih ada, tapi tak semua kendaraan yang lewat situ sampai ke tujuan. Kira cerita Suwarto berakhir saat ia berhasil diruqyah? Tidak, karena setelah itu, sesuatu tetap mengikuti. 3 hari setelah pulang dari ruqyah, istri Suwarto mulai mendengar suara-suara aneh di rumah. Malam-malam terdengar suara ketukan di jendela dapur. Dan, bau melati kembali muncul, padahal tidak ada bunga di rumah. Anaknya yang masih kecil berkata, "Suara anak-anak. Bu, di kamar mandi ada tante rambut panjang, dia ngajak main." Suwarto langsung gemetar. Ia tahu, yang ikut dari Jalan Banjar, belum pergi. Suwarto memasang CCTV sederhana di garasi dan ruang tamu. Hasil rekamannya mengejutkan. Malam-malam,
Tampak bayangan putih berdiri di belakang truk. Diam, tak bergerak. Wajahnya kabur, tapi rambut panjangnya jelas menjuntai ke bawah. Rekaman lain menunjukkan pintu kamar terbuka sendiri. Dan sebuah suara berbisik, "Pulang, pulang." Akhirnya, seorang kiai tua dari desa sebelah datang. Ia melihat rekaman dan berkata dengan mata serius. Suara kiai, "Kang Suwarto, jenazah yang ikut sampean ini bukan sembarang makhluk. Dia, korban kecelakaan lama yang belum dimakamkan dengan layak. Proses pembersihan rumah dilakukan malam Jumat. Ketika ayat-ayat dibacakan, lampu padam sendiri. Truk Suwarto yang diparkir, klaksonnya berbunyi sendiri. Berulang kali, padahal tidak dinyalakan. Tiba-tiba, terdengar suara dari dalam kabin. Suara perempuan berbisik, 'Aku belum dijemput.' Kiai itu meminta Suwarto dan keluarganya datang ke lokasi jalur alternatif Banjar. Di sana, mereka menemukan bekas bangkai truk tua, berkarat, tertutup semak. Dan, satu nisan kecil tak bernama, tertancap miring. Kiai itu langsung membaca doa. Malam itu, hujan deras turun. Suwarto berkata, saat hujan pertama menyentuh tanah, ia mendengar suara dari arah truk. Suara samar, "Terima kasih." Sejak malam itu, suara-suara menghilang. Truk tidak pernah bermasalah lagi. Anaknya tidak pernah lagi melihat tante rambut panjang. Tapi Suwarto masih menyimpan cermin spion lama truknya, yang retaknya membentuk siluet wajah seorang wanita. Beberapa jalan di Jawa bukan hanya dilewati manusia, kadang ada yang ikut menumpang. Dan kalau tidak diantar pulang, mereka akan tinggal di rumahmu. Setelah pengusiran makhluk misterius dari rumah Suwarto, rasa tenang mulai kembali. Tapi, rasa penasaran belum hilang. Apa sebenarnya yang terjadi di jalan alternatif itu? Apa yang membuatnya menjadi jalur yang disebut jalan yang tak pernah ada? Beberapa minggu kemudian, Suwarto kembali ke Banjar. Kali ini bukan untuk kirim barang, tapi untuk mencari kebenaran. Ia bertemu dengan Pak Taryo, warga tua di kaki Gunung Cupu, yang pernah menjadi penjaga jalan sebelum jalur itu ditutup. "Sampeyan lewat jalur itu, ya. Sudah banyak yang bilang, itu jalan udah gak ada, tapi tetap muncul bagi yang hatinya kosong." Pak Taryo bercerita, tahun 1994, terjadi kecelakaan besar di jalur alternatif Gunung Cupu. Satu truk pengangkut hasil kebun tergelincir dan terbakar. Supir dan dua penumpangnya terjebak dan tewas terbakar hidup-hidup. Tapi, lokasi kejadian tidak pernah ditangani dengan baik. Jalur itu ditutup diam-diam oleh pihak desa. Ada yang bilang, malam-malam masih terdengar suara minta tolong. Kadang truk-truk yang lewat situ malah berputar di tempat yang sama. Seolah mereka gak bisa keluar, kayak jenengan itu. Suwarto diajak ke lokasi bekas kecelakaan. Jalan sudah tertutup semak, pohon-pohon tumbuh liar. Tapi, bau solar gosong masih tercium samar. Di tanah, ada bekas ban terbakar, yang tak pernah hilang meski hujan turun bertahun-tahun. Di situ juga ditemukan cermin truk pecah dan ikat kepala hangus. Seolah menjadi saksi bisu, tragedi masa lalu yang tertutup. Konon, arwah dari kecelakaan itu tak pernah benar-benar diantar pulang. Dan mereka menampakkan diri kepada siapapun yang menyusuri jalan itu dengan niat terburu-buru, atau hati gelisah. Seperti Suwarto, yang waktu itu hanya ingin cepat sampai, tanpa tahu jalan yang ia lewati sudah tidak termasuk dunia kita.
Desa setempat akhirnya mengadakan ritual pemutusan jalur gaib. Dengan doa, tabur bunga, dan menanam patok besi di 4 penjuru. Sejak saat itu, jalan itu benar-benar tidak muncul lagi di GPS. Siapapun mencoba melewatinya, hanya akan kembali ke jalan utama. Tapi bagi yang sudah pernah masuk, jejaknya tidak bisa dihapus. Jalan Gunung Cupu bukan hanya jalur alternatif. Itu adalah lorong antara dunia kita dan mereka. Dan jika kamu menemukan jalan yang tampak lebih cepat, lebih gelap, dan lebih sunyi dari biasanya, jangan teruskan, karena bisa jadi itu adalah jalan yang tak pernah ada. Suwarto ternyata bukan orang pertama dari desanya yang mengalami kejadian itu. Dan ada hubungan darah yang membuat mereka tertarik padanya. Suwarto mengira semuanya sudah selesai. Jalan misterius ditutup, makhluk yang mengikutinya telah pergi. Tapi ternyata, semuanya baru saja dimulai. Beberapa hari setelah pulang dari Banjar, ibu kandung Suwarto memanggilnya dan berkata, "Tuh, ibu harus jujur. Kamu bukan orang asing dengan daerah itu. Kakekmu, dulu meninggalnya juga di jalan Gunung Cupu." Suwarto terdiam. Ibunya bercerita bahwa ayah dari almarhum ayah Suwarto adalah seorang supir truk juga. Dan hilang secara misterius tahun 1978 saat mengantar muatan lewat jalur lama Gunung Cupu. Truknya ditemukan kosong, tapi jenazahnya tidak pernah ditemukan. Keluarga waktu itu mengira dirampok atau jatuh ke jurang. Tapi ada satu cerita yang diabaikan. Seorang saksi mengaku melihatnya berdiri di tengah jalan, memanggil seseorang, sebelum kabur ke dalam kabut. Suwarto mulai paham, mengapa bayangan itu terus muncul di kaca spion. Mengapa hanya dia yang bisa masuk ke jalan itu. Mengapa suara yang ia dengar terasa akrab, bukan menakutkan. Jalan Gunung Cupu memanggil darahnya sendiri. Atas petunjuk Kiai, Suwarto dan ibunya kembali ke lokasi. Suwarto mulai paham, mengapa bayangan itu terus muncul di kaca spion. Mengapa hanya dia yang bisa masuk ke jalan itu. Mengapa suara yang ia dengar terasa akrab, bukan menakutkan. Jalan Gunung Cupu memanggil darahnya sendiri. Atas petunjuk Kiai, Suwarto dan ibunya kembali ke lokasi. Mereka membawa foto almarhum kakek, bunga kamboja, dan kain kafan lama. Doa dibacakan di tempat kecelakaan truk tua itu. Saat hujan mulai turun, Suwarto mendengar suara samar. Akhirnya, ada yang datang. Setelah doa selesai, angin berhenti. Kabut menghilang. Dan, jalan Gunung Cupu tak lagi tampak dari kejauhan. Seperti ditelan bumi. Seperti tak pernah ada. Kiai berkata, kalau arwah sudah dijemput keluarga, maka jalur mereka pun akan tertutup. Kini, Suwarto kembali menjalani hidup normal. Truknya tetap berjalan, tapi kaca spion sebelah kiri tak pernah diganti. Ia biarkan tetap retak, sebagai pengingat bahwa pernah ada yang menunggu pulang lewat dirinya. Dan cerita pun berakhir. Subscribe, like dan komen, saya doakan rezekinya lancar terus. Terima kasih yang sudah menonton.